Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini anak buahnya Panopal juga dia sampailah membawa Tante Saras ke tempat yang sudah disiapkan oleh Panopal. Lalu di sini juga Tante Saras juga dia sangat marah kepada mereka. Lalu anak buahnya Panopal juga dia menelpon Panopal. Dia juga mengatakan bahwa Tante Saras sudah ada di rumah, kata anak buahnya Panopal. Panopal juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari rumah dirinya untuk menuju ke rumah di mana Tante Saras dibawa oleh anak buahnya. Lalu di sisi lain di sini Tante Merin sama Pak Fajar dan Barani juga lagi mencari Tante Saras. Tiba-tiba di sini Barani dia langsung menggandeng tangannya Pak Fajar. Pak Fajar juga sangat kaget dan melepaskan tangannya Barani. Lalu Barani juga dia ngomong kepada Pak Fajar sama Tante Merin, ya udah kalau gitu kita pisah aja cari tantenya, kata Barani sambil dia juga langsung meninggalkan Pak Fajar sama Tante Merin. Lalu di sini Barani juga dia sambil berjalan dia ngomong dalam batinnya, benar-benar Fajar tidak mau barengan sama saya, kata batinnya Barani. Lalu Pak Fajar dia minta bantuan dia kepada Lucky, dia juga menelepon Lucky untuk mencari Tante Saras. Di sini Lucky juga dia berangkat untuk membantu Pak Fajar. Lalu di sisi lain di rumahnya Buana di sini terlihat si Ika yang lagi memijit ke Neratu, dan Neratu juga di sini sudah tidur. Tiba-tiba di depan pintu sudah ada si Brokoko Kroni. Lalu sini Ika juga di sini ngomong kepada si Roni, dan dia juga supaya si Roni bisa ditanya apa-apa di rumah Buana. Di sini juga Ika juga akan merayu si Broko Kroni. Tiba-tiba si Broko Kroni dipanggil oleh istrinya. Ika cerita si Roni juga dia pergi dari depan pintu rumahnya Neratu yang lagi pelong-pelong sama si Ika. Lain lagi di sisi lain, Panopal juga sampailah ke tempat di mana Tante Saras dibawa sama anak buahnya, dan Tante Saras juga dia sangat marah. Kamu itu Nopal Laksana ya, ayahnya Nana, kata Tante Saras. Singkat cerita di sini Tante Saras juga dia akan pergi dari hadapannya Panopal, tapi anak buahnya dia menghadangnya. Lalu di sini Tante Saras juga dia suruh duduk lagi sama Panopal, dan anak buahnya Panopal juga suruh keluar sama Panopal. Di sini juga dia juga pada keluar. Pas sudah anak buahnya keluar, di sini juga Panopal juga ngomong kepada Tante Saras bahwa kita itu sama punya rencana sama untuk menyingkirkan si Alia, kata Panopal kepada Tante Saras. Tapi di sini Tante Saras dia tidak banyak bicara, saya mau pulang, kata Tante Saras sambil dia juga pergi. Di sini Tante Saras juga dia pergi dan diikuti oleh Panopal. Lalu Tante Saras juga pas sudah di depan gerbang rumahnya Panopal, dia juga lagi menunggu taksi. Dan di sisi lain di sini Pak Fajar sangat kaget dia melihat Tante Saras keluar dari rumahnya Panopal. Lalu gak lama kemudian Panopal juga datang menghampiri Tante Saras. Lalu Panopal juga dia menyetop taksi untuk Tante Saras. Lalu singkat cerita taksi juga dia langsung berhenti di hadapannya Tante Saras, dan di sini Panopal juga langsung membukakan pintu taksi itu untuk naik Tante Saras. Pas Tante Saras sudah pergi di sini, Panopal pas mau masuk lagi ke rumah, tiba-tiba dari belakang di sini Pak Fajar memanggil Panopal. Lalu Pak Fajar juga langsung dia bicara kepada Panopal. Kenapa Tante Saras kok bisa dari rumahnya Panopal, kata Pak Fajar. Lalu di sini Panopal juga dia sangat marah kepada Pak Fajar, apa urusannya sama kamu, kata Panopal kepada Pak Fajar sambil dia juga pergi meninggalkan Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain di rumahnya Neratu, di sini si Ika pas Neratu sudah tidur pulas, dia juga ngomong dalam hatinya, sekarang saya bisa keluar untuk menemui teman saya harus menjebak si Brokoko nih, karena kata Kak Kelvin di rumah gua itu banyak emas batang, kata batinnya si Ika. Lalu si Ika juga langsung keluar dari kamarnya Neratu untuk menuju ke tempat di mana markas temannya. Sampailah ke tempat markas temannya, di sini juga Ika juga dia menceritakan rencana kejahatannya kepada
anak buahnya, yaitu dia akan menjebak si Brokoli. Lalu di sini juga dia juga melihatin fotonya si Brokoli. Lalu dia juga sudah melihatin fotonya si Brokoli dan sudah dikasihkan kepada HP-nya, dan dia juga langsung pergi dari markas temannya. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya di rumahnya Mbak Saskia, di sini juga Amira juga dia akan mengasih obat kepada Saskia, tapi Saskia sangat marah kepada Amira. Udah taruh aja di sana, saya juga nanti bisa minum, kata Saskia kepada Amira. Lalu di sisi lain Pasha yang melihatin dari tadi, dia juga ngomong dalam batinnya, kenapa Saskia kok ketut gitu kepada Amira, kata batinnya Pasha. Lalu di sini ibunya Saskia juga menghampiri kepada Amira, ya udah Amira, ibu aja nanti yang mengasih obat kepada Saskia, kata ibunya Saskia. Lalu Amira juga dia pamitan untuk menebus obat ke klinik. Lalu pas Amira sudah pergi, di sini Pasha juga dia tidak tega, dalam batinnya dia ngomong, saya tidak tega kalau Amira pergi malam-malam ke klinik. Dan di sini juga Pasha juga langsung pamitan kepada ibunya Saskia dan kepada Saskia dia mau pulang. Singkat cerita Pasha juga langsung pergi sambil dia juga akan menyusul Amira. Di sini pas Pasha pergi, di sini juga Saskia juga mengikuti Pasha. Lalu terlihat Amira yang lagi berjalan sendiri. Gak lama kemudian Pasha menghampiri Amira sambil sudah dia membawa motor, dan langsung dia berhenti dan langsung turun dari motornya dan menghampiri Amira. Sekarang kamu naik motor dan saya akan mengantarkan kamu, kata Pasha kepada Amira. Tadinya di sini Amira juga dia menolak ajakan Pasha, tapi gak lama kemudian dia juga langsung naik ke motornya Pasha. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain di sini Saskia melihatin dirinya, dan di sini Saskia juga sangat tambah marah kepada Amira karena Amira menusuk dari belakang. Benar-benar Amira ini perempuan bermuka dua, kata batinnya Saskia sambil melihatin Pasha membawa Amira pergi. Lalu di sisi lain di sini di kamarnya si Brokoli sama Silvia yang lagi tidur, tiba-tiba dia menerima video callan dari Dewa. Silvia juga langsung mengangkatnya. Ada apa Kak Dewa kok malam-malam nelpon, kata Silvia. Lalu Dewa juga dia mengatakan kepada Silvia, kenapa si Brokoli tidak mengasih tahu sama kamu ya, kata Dewa. Lalu Dewa juga dia mengatakan kepada Silvia, kamu harus tahu bahwa suster yang baru itu adalah adanya si Kehed Kelvin. Kamu harus memantau terus dan melihatin gerak-geriknya Ika, kata Dewa. Di sini juga Silvia juga sangat kaget dan dia juga langsung keluar dari kamarnya untuk mengecek ke kamarnya Neratu. Pas sampai ke kamarnya Neratu dia sangat kaget. Ika tidak ada di kamarnya Neratu dan dia juga ngomong kepada Dewa, Ika tidak ada di kamarnya Neratu, Kak, kata Silvia kepada Dewa. Di sini juga Dewa juga tambah kaget, dan di sini Dewa juga menyuruh Silvia mengontrol ke kamarnya Ika. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo, lobati soledat, kalau Mimin terus kemudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.